Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin yang kami hormati, mohon maaf tidak kami sebut satu persatu. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bersilaturahim setelah sekitar 20 hari kita merayakan hari kemenangan kita Idul Fitri. Jadi sekarang ini masih pada bulan Syawal. Barangkali ada baiknya saya ingatkan, pertama bagi mereka yang punya konto sahur jangan ditunda-tunda, segera bayar. Yang kedua, bagi kita yang kebetulan juga belum melakukan saum Syawal, masih ada kesempatan ini bulan Syawal. Dan selanjutnya marilah kita lakukan evaluasi diri sampai seberapa jauh saum yang telah kita lakukan itu memberikan hikmah manfaat bagi kehidupan kita. Sebab dalam ajaran Islam setiap bentuk ibadah mahdhah, ibadah ritual tidak hanya merupakan upacara penyembahan kepada Allah, tapi di dalamnya itu adalah ada muatan untuk pembangunan moral dan pembangunan akhlak. Itu eksplisit baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Dan pada kesempatan ini penting kita ingat kembali apa yang dinyatakan Rasulullah SAW. Rubba min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa la'atasuhu. Banyak orang yang berpuasa itu tapi dapatnya cuma lapar dan dahaga, nggak dapat apa-apa. Wa na'udzubillah min dzalik. Kita dengan saum harus mendapatkan sesuatu, yaitu perubahan menjadi lebih baik. Secara eksplisit Quran menyatakan bahwa setiap ibadah mahdhah, ibadah ritual itu harus punya dampak bagi pembangunan moral kita, akhlak yang dilakukan. Sholat umpamanya, sholat itu dikatakan tanha anil fahsya wal munkar. Selain merupakan bentuk penyembahan formal kepada Yang Maha Kuasa, harus membawa asar, memberikan pengaruh untuk meningkatkan, bisa mencegah perbuatan jahat dan perbuatan munkar. Kalau kita coba renungkan secara singkat bagaimana ucapan-ucapan itu merupakan janji kita kepada Allah untuk menjadi orang baik. Dari mulai kita menyatakan Allahu Akbar, hanya Allah yang Maha Besar, jangan sombonglah. Kita ini hanya Allah yang Maha Besar, kita ini lemah. Ketika kita menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, membangun optimisme atas nama Allah. Nggak ada sesuatu yang sulit kalau sudah atas nama Allah. Nggak ada sesuatu yang yang sulit kalau kita lakukan atas nama Allah. Lantas kita ucapkan Alhamdulillah. Ini juga sebuah pelajaran kepada kita, statement janji segala puji hanya untuk Allah. Jadi nggak ada saatnya, ada tempatnya kita untuk gila pujian kepada orang lain. Gak usah tersinggung karena nggak dipuji, karena puji bukan kita punya, puji kepunyaan Allah. Kalau dalam kajian bahasa Arab itu al lil istighraq katanya. Al itu artinya semua puji tanpa kecuali. Kalau kita cuma puji bodoh-bodohan aja lah. Puji itu kepunyaan Allah. Kalau kita hayati luar biasa ini. Kita lihat lagi coba setiap Allahu Akbar, Allah saja Maha Besar. Subhanarabbiyal azim, subhanarabbiyal a'la. Yang Maha Suci cuma Allah. Jangan merasa suci. Jangan merasa suci diri. Yang Maha Suci cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ditutup salat itu dengan statement janji sebelah kanan, janji sebelah kiri. Assalamualaikum. Saya akan damai dengan sebelah kanan. Saya akan damai dengan sebelah kiri. Oleh karena itulah sering dikatakan, ketika sholat sudah dilakukan tapi akhlak kita masih tidak baik, coba lakukan introspeksi. Jangan-jangan sholatnya karena ingin dipuji. Jangan-jangan sholatnya karena terpaksa. Sholat yang berkualitas harus melahirkan perubahan sikap akhlak. Paling tidak kalau kita melakukan sholat itu banyak, peluang untuk berbuat dosa lebih sedikit. Ya, kalau kita mencoba melaksanakan program atau pelaksanaan sholat seperti yang dicontohkan Nabi 40 rakaat, yang wajib tetap 17, jangan ditambah. 17 rakaat, tambah rawatib 10, 5 kali 20, tambah sholat malam 40 rakaat, arba'in rakaat. Dan barangkali ini bisa jadi program kita.
Setelah berakhir Ramadan, coba kita programkan. Sekarang tidak 17 rakaat, tapi harus 40 rakaat. Tentu dengan berkualitas. Jangan 40 rakaat tapi tidak berkualitas. Khusyuk, ikhlas, dan seterusnya. Kita lihat lagi zakat. Eksplisit dalam Quran, zakat itu adalah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dengan zakat itu, satu, membersihkan hati dari penyakit tamak, rakus, kikir, koret, medit, sabjahe, bentut, kasiran, dan lain-lain. Dan yang kedua, zakat itu membersihkan harta dari hak-hak orang lain. Setiap harta yang kita dapatkan, kalau sudah sampai kepada nisab, di dalamnya ada muatan titipan orang lain. Ketika kita makan, kita sedang merampas hak orang lain. Keyakinan seperti itu, jadi zakat. Makanya dalam Quran itu ada pernyataan tentang zakat itu tidak hanya dilakukan secara individual, tapi ada khudz min amwalihim, perintah kepada umaro, perintah kepada tokoh, perintah kepada pimpinan. Khudz min amwalihim, ambil itu zakatnya, bukan kepunyaan mereka itu. Nah, seperti itu. Sekali lagi punya pengaruh, zakat itu tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ibadah saum itu sudah berulang kali kita dengar, yaitu Al-Baqarah 183 itu. La'allakum tattaqun. Saum itu bukan hanya untuk latihan lapar. Saum itu bukan hanya latihan untuk hemat, untuk ngirit hidup, tidak. Tetapi la'allakum tattaqun. Dengan proses saum, berhenti makan, berhenti minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa itu diharapkan ada perubahan menjadi orang yang takwa. Nah, indikatornya, cirinya ketakwaan tentu bukan hanya baju tanpa kerah, itu baju takwa namanya. Takwa itu menyebar dalam surat 3, surat 2, surat 3, surat 4, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Ada beberapa pernyataan eksplisit, jelas. Potret takwa itu dari awalnya tentu mantap iman, alladzina yu'minuna. Yang kedua mengerjakan sholat, alladzina yuqimuna sholat. Dan yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang yang takwa itu selalu siap berbagi. Kalau siap berbagi, dikatakan berbagi ala hubbihi, sampai siap memberikan, berbagi dengan orang lain dari harta yang masih disayangi, masih dicintai, bukan barang sisa yang nggak terpakai. Itu takwa. Takwa. Dalam setiap keadaan dan setiap ala hubbihi, masih bahkan siap memberikan harta yang masih dicintai karena ini diperlukan untuk membantu orang lain. Dan secara khusus ada sifat-sifat yang merupakan mungkin bagian daripada semangat silaturahim, hubungan diri kita dengan orang lain, yang kemudian di kita dikenal dengan halal bil halal. Kedengaran bahasa Arab, tapi orang Arab sendiri yang di Mekah nggak tahu itu halal bil halal. Tapi tahulah kita pendeknya silaturahim bulan Syawal begitu. Sebab kalau silaturahim di luar Syawal nggak pernah disebut halal bil halal gitu. Ya. Ada sikap dalam hubungan dengan manusia dengan semangat tadi silaturahim itu. Al-kazimin al-ghaiza. Ciri saum kita berhasil itu kita memiliki kemampuan dalam pengendalian emosi kemarahan. Jadi seorang sahabat datang kepada Nabi, tentu bukan dari Sukaluyu, datang kepada ya Rasulullah, saya sudah salat, saya saum, saya zakat. Jadi apalagi nih kewajiban saya untuk menjadi muslim yang baik? Apa sabda Nabi? La taghdab. Tong gede ambek sia. Ya, Nabi itu pernah suasya itu saya aja. Jangan mudah marah. Nah, sahabat enteng kalau begitu ini. Jadi orang baik gak boleh marah, enteng ini mudah. Tapi begitu dia terjun di masyarakat, dia berhadapan dengan berbagai macam karakter watak masyarakat, berbagai macam yang mengecewakan, ia mengatakan, waduh ternyata yang paling sulit jadi muslim yang baik, jadi yang takwa itu bukan sholat. Sholat enteng nggak bisa dipaksa. Ini nggak boleh mudah marah pada saat rasanya saya pantas kalau marah. Segera datang lagi kepada Nabi, ya Rasulullah, ternyata bagi saya yang paling sulit jadi orang yang baik itu, jadi orang yang takwa itu bukan sholat, bukan saum. Yang paling sulit bagi saya itu nggak boleh marah, karena potensi untuk marah itu banyak sekali. Nabi menjawab, kamu harus ingat, ketika kamu marah, iblis sedang menguasai kamu. Apa yang kau ucapkan tidak dari nalar yang baik, dari iblis itu setan. Istighfar. Ta'uz.
doa untuk menghindarkan diri dari godaan setan. Tapi tentu tauhid dan istighfarnya jangan dikemas dalam bentuk marah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya istighfar tapi bari ngamak, bari marotot gitu. Ini resep istighfar dan kita diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi, dan jangan merasa bersih setiap habis sholat. Jangankan kita, Nabi yang tidak pernah berbuat dosa pun banyak istighfar. Bahkan di antara wirid yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi pada saat Nabi memperoleh kesuksesan proklamasi kota ke Mekah, orang-orang yang semula mengusir Nabi, memerangi Nabi, menyakiti Nabi, bertekuk lutut menjadi pengikut Nabi, berproklamasi kota Mekah. Itu Allah mengabadikannya dalam surat An-Nasr. Idza jaa nasrullah. Kalau sudah datang pertolongan Allah, kau lihat sendiri. Orang-orang yang dulu memusuhi kami, kamu memerangi kamu, apa aja serentak menyatakan diri masuk Islam. Tapi apa perintah Allah kepada Nabi yang sukses, yang menang ketika musuh terkalahkan? Allah menyatakan fasabi. Jangan merasa suci diri mentang-mentang menang dan sukses. Sucikan Allah. Yang kedua, jangan gila pujian, jangan tersinggung karena nggak dipuji, karena menang nggak dipuji. Puji kepunyaan Allah dan istighfar. Ketika kamu menang, barangkali ada sifat, ada sesuatu yang sebetulnya tidak pantas dan berdosa kepada istighfar. Dikemaslah dalam bentuk zikir maksur dari hadis. Karena salah satu ciri orang yang takwa juga disebutkan kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka biasa bangun salat malam, ya, bukan untuk ke belakang tapi untuk salat malam, dan istighfar di penghujung malam. Dikemaslah dalam bentuk zikir yang menjadi amalan, disebutnya spiritualisme Islam. Para orang-orang soleh dalam berbagai macam kelompok itu dijadikan wirid rutin. Saya kebetulan dibesarkan di pesantren, jadi saya tahu betul orang-orang para kiai mengajarkan kepada santri membiasakan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah sampai menangis, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Ternyata ini sebuah resep untuk menciptakan ketentraman, kedamaian, ketenangan, menghilangkan kesombongan, ketakaburan, dan sifat-sifat yang tidak pantas. Nah, selanjutnya ada lagi dalam Al-Quran, indikator ketakwaan seseorang itu adalah al-afina 'anin nas, selalu siap memaafkan orang lain, diminta atau tidak. Ya, siap memaafkan orang lain. Apa pesan Rasul? Islam tidak pernah mengenal dendam. Dendam adalah musuh iman. Kalau kalian beriman, kalian tidak mungkin dendam. Kalau kalian dendam, kalian nggak benar beriman. Itu Rasul yang menyatakan. Al-Kadhimin, Al-Afina An-Nas, pemaaf. Dan sifat yang lain, Al-Mufuna bi'ahdi bida'ahadu, selalu tepat janji, dan seterusnya. Sifat-sifat itu adalah merupakan sifat yang mulia, yang menjauhkan diri dari kemungkinan adanya ketidakakraban. Nah, inilah semangat bersilaturahim. Nah, izinkan saya membaca beberapa hadis tentang silaturahim. Saya baca karena di sini ada advokat dan ketahuan. Ya, benar Edward. Rasulullah SAW bersabda, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasirur rahimah. Itu populer. Barang siapa betul yang merasa betul-betul beriman kepada Allah, maka perbanyak silaturahim. Konsekuensi beriman, banyak silaturahim. Kalau tidak silaturahim, iman tidak dilaksanakan. Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, akhbirni bifawadilil a'mal. Ya Rasul, tolong ajarkan kepada saya, sampaikan kepada saya amal-amal yang unggul, yang utama. Kalau saya laksanakan, maka saya melaksanakan amal yang unggul dan utama. Apa sabda Nabi? Silman qata'ak. Kamu harus siap menghubungkan tali persaudaraan dengan orang yang memusuhi kamu. Kalau kita menghubungi seseorang yang memang siap bersaudara, biasa itu menjadi berita. Tidak menunjukkan kualitas yang tinggi. Silman qata'ak. Hubungkan tali persaudaraan
dengan orang yang bermaksud memutuskan tali persaudaraan denganmu, yang memutuskan tali persaudaraan. Yang kedua, waqti man harmak. Kamu harus bisa membantu orang lain yang tidak pernah membantu kepada kamu, menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu. Wa'fu amman zalama, dan kamu harus siap memaafkan orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Ya Rasulullah, akhbirni bi fawadilil a'mal. Ajarkan kepada saya amal-amal yang unggul. Kalau saya melakukan, saya menjadi mukmin yang unggul. Nabi mengulang, silman qata'a wa'tu man harama wa'fu amman zalama. Mantapkan ya keyakinan olehmu, amalkan dalam kehidupanmu, siap menghubungkan tali persaudaraan yang memutuskan tali persaudaraan denganmu, siap menolong orang lain yang tidak pernah mau menolong kamu, dan kamu siap memaafkan orang lain yang berbuat zalim terhadap dirimu. Beliau bersabda, la takunu imma'ah, jangan kalian menjadi pendendam. Taqulun, kalian berkata, kalian berkata, janganlah kalian menjadi pendendam. Janganlah kalian menjadi pendendam. Kalian berkata, saya akan hindarkan kamu dari dan taqulun in ahan. Saya akan berbuat sesuatu tergantung apa yang mereka lakukan kepada saya. Beliau mengulang ucapan tadi sudah sampai, salasun man kunna fihi hasabahullahu hisaban yasyira wa adkhalahul jannata birahmati. Ada 3 perbuatan yang akan mendapatkan proses hisab yang ringan, dan kalian dijamin masuk surga Allah dengan rahmat Allah. Ya Rasulullah, apa itu? Tu'ti man harama. Biasakan kamu memberi kepada orang yang tidak pernah mau memberi kepadamu. Wa tasil man qata'a. Kamu biasakan untuk menghubungkan, berusaha membangun silaturahim dengan orang yang memutuskan tali persaudaraan denganmu. Wa ta'fu amman zalama, dan kamu harus siap memaafkan orang lain yang berbuat zalim dan aniaya terhadap dirimu. Pesan-pesan ini bukan hanya hiasan bibir pidato beliau Rasulullah SAW, tapi dalam beberapa kasus kita membaca dalam sejarah, antara lain ketika beliau membawa orang-orang yang lemah dari kota Makkah ke Taif, karena di Makkah mereka mendapatkan teror dan mendapatkan kekerasan dari masyarakat elit kota Makkah, dibawa oleh Rasul ke Taif. Tapi sampai di Taif beliau malah dilempari oleh batu dan benda-benda keras lainnya. Beliau berlumuran darah. Pada saat malaikat menawarkan kepada Nabi Muhammad, doakan olehmu orang-orang jahat itu, doamu akan dikabulkan oleh Allah. Tapi meluncurlah sebuah doa yang terkenal, doa sosok pribadi yang berjiwa besar untuk diteladani oleh para pengikutnya, yaitu Rasul menyatakan, ya Allah, jangan kau turunkan azab dan siksa pada orang-orang yang melempari aku. Mereka bukan penjahat, tapi mereka orang yang belum tahu bahwa aku Rasulmu. Berilah mereka hidayah dan petunjukmu, supaya mereka menjadi sahabatku. Tahun 10 Hijriah setelah proklamasi kota Makkah, 1000 orang-orang Taif menyatakan diri masuk Islam. Inilah yang kemudian menjadi pelajaran di dalam ajaran etika dalam akhlak Islam. Kalau kita ingin merubah akhlak dan pribadi yang tidak baik, doakan dia supaya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi menghindarkan diri dari sikap dendam karena mereka jahat, lantas kita doakan menjadi tidak baik. Dia akan tetap menjadi tidak baik. Doakan dia supaya mendapat ampunan dari Allah. Allahumma hdi qaumi innahum qaumul la ya'lamun. Itu doa Rasul yang terkenal. Berilah ya mereka hidayah petunjukmu ya Allah. Mereka berbuat itu bukan karena jahat. Mereka nggak tahu ya Allah. Mereka nggak tahu.
Ada pesan Rasulullah SAW tentang 4 hal. Ufsus salam, wasilul arham, wat'imut ta'am, wasallu bil lail, wan nas niyam. Aku pesankan kepada kalian empat hal. Pertama, tebarkan salam kesantunan kepada orang lain. Yang kedua, hubungkan tali keakraban dan persahabatan dengan orang lain. Dan berikan bantuan makanan kepada orang yang memerlukan bantuan makanan. Wasallu bil lail wan nas niyam. Dan kalian peliharalah salat malam. Salat malam. Nabi menyatakan, kalau kalian lakukan itu, Allah memberikan jaminan kalian Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga birahmatihi, karena kasih sayang Allah. Ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, manusia terbaik itu seperti apa? Nabi menjawab, atqahum lirabbi. Tentu manusia yang paling baik itu yang paling takwa kepada Allah. Yang kedua, wa ausaluhum lirrahim. Orang yang paling rajin membangun silaturahim, hidup tanpa musuh dan hidup tanpa lawan kecuali iblis dan setan. Wa amruhum bil ma'ruf wa nahahum 'anil munkar. Dan orang yang secara tekun dan ikhlas melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, tidak mau soleh sendirian, ingin mengajak orang lain juga soleh, tidak ridho kalau orang lain berbuat jahat karena sayang supaya mereka tidak mendapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, asra'ul khair thawaban albirru wasilatur rahim. Perbuatan baik yang paling cepat pahalanya, yang paling cepat diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu perbuatan baik wasilaturahim, menghubungkan tali keakraban dan persahabatan. Wa asra'u syarri uqubatan, dan perbuatan jelek yang paling cepat mendapatkan akibatnya, paling cepat kontan diberikan akibatnya, az-zulmu, suka zalim kepada orang lain. Man zalama dzulima, orang yang rajin zalim sekali-kali dizalimi lagi oleh orang lain. Wa qati'atur rahim, memutuskan tali silaturahim. Yang biasa memutuskan tali silaturahim, maka putuslah nanti kasih sayang Allah kepadanya. Ayyul a'mal ahabbu ilallah, ya Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kalau saya melakukannya, Allah sayang kepada saya. Kata Nabi, tentu iman kepada Allah. Setelah itu silaturahim. Yang ketiga, ada kepedulian, amar ma'ruf nahi munkar. Jangan ridho orang berbuat jahat, kita berusaha untuk menunjukkannya. Dan juga ingin tidak mau beramal baik sendirian, ingin orang lain juga bersama-sama berbuat baik. Kalau begitu, amal apa yang paling dimurkai oleh Allah? Nabi menyatakan, pertama musyrik kepada Allah, yang kedua memutuskan tali persaudaraan. Masih dekat, masih saudara, masih dianggap musuh, dianggap lawan, sudah kenal, dinilai tidak kenal, dan kemudian amar munkar nahi ma'ruf, selalu mengajak kepada kejahatan, kemunkaran, dan mengajak orang lain kepada dan menghalangi orang lain dari berbuat baik, amar munkar nahi ma'ruf. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, sesungguhnya sedekah dan silaturahim itu memberikan jaminan, pertama umur panjang yang berkah, wakaf dengan terhormat, dan kemudian juga memberikan memukakan rahmat, barakah, dan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa hadis yang saya kutip dari beberapa kitab hadis tentang semangat silaturahim yang kita kemas dan kita jadikan kebiasaan di bulan Syawal. Sekali lagi, silaturahim bukanlah kegiatan hanya pada bulan Syawal, akan tetapi juga harus menjadi kebiasaan budaya kita, hidup tanpa lawan, hidup tanpa musuh kecuali iblis dan setan. Setiap kita berbuat baik kepada orang lain, Allah berjanji, Allah memberikan yang lebih baik kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi dorongan kita untuk terus membuktikan keberhasilan ibadah saum kita. Sekali lagi, saum adalah la'allakum tattaqun,
agar kalian menjadi orang yang berkualitas, yang iman berkualitas, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan lagi kepada kita untuk bertemu lagi dengan bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan Ramadan tahun depan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa membimbing kita untuk tetap menjadi hamba-hambanya yang gemar datang ke masjid, yang cinta ke masjid. Dan dalam Quran dijanjikan orang yang biasa akrab dengan masjid, sering datang ke masjid, memakmurkan masjid, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Jaminan akan mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.